Maksud saya bukan 2 kali tok, enggak. 3 kali, tapi 2 kali ini kamu harus sudah. Sudah siap. Sekali kamu tidak, Tuhan tetap bangunkan sekali lagi. Tapi kalau sekali lagi kamu tidak bangun, biasanya 90% ketiga kali kamu tidak bisa bangun. Jarang sekali yang ketiga baru kesempatan terakhir kamu bisa. Sebab itu seperti permainan badminton. Kalau straight set sudah kalah, game. Di long set juga peot. 2-1 sudah game percuma. Nah, pertama Tuhan bilang bangun, ngelengket. Aku bilang tuh ngantuk Tuhan. Dia ngomong begini, masakan aku datang, kamu tidak mau bangun. Bangun, kaget. Sebab dengan nada itu, yang pertama bangun, yang kedua biasanya apa? Dikasih alasan sedikit. Masakan aku datang, kamu tidak mau bangun. Sadar, bangun. Ya Tuhan, mata melem. Ditanya sama Tuhan, kamu ada di mana? Tak bisa mikir. Ganti tanya saya. Betul Tuhan, ada di mana saya? Jadi beda sama siapa tadi? Eden. Kalau dia enggak mikir, belum mikir. Kalau saya enggak, langsung tanya kembali, BNDS yang mikir. Saya bilang, ya Tuhan, di mana? Dia jawab, saudara, rendah hatinya Yesus. Dia bilang, kamu di Yerusalem. Oh ya, betul Tuhan, di Yerusalem. Seperti aku, kata Tuhan, menemui Salomo, aku menemui kamu. Bayangin saudara. Kalau saya pada waktu itu diajak orang lalu saya mau sendiri, belum tentu timing yang Tuhan berikan buat dia menemui saya di Yerusalem. Bayangin saudara. Saya mengalami hal yang luar biasa. Banyak orang berkata begini, wah Yusak itu sombong. Mosok sampai Tuhan kok merendahkan diri nemui dia seperti nemui Salomo. Saya bilang, kalau saya bohong itu untung saya apa? Pembohong enggak masuk surga, betul enggak? Ngapain? Saya memotivasi saudara, kenal Yesus. Aku sendiri jadi calon surga, kok enak? Enggak, aku bilang. Saya orangnya dulunya enggak mau. Saya enggak peduli, saya bilang. Tapi Tuhan bilang, sampaikan, ceritakan. Jadi saya sebelum doa ini, sebelum kesini saudara, saya selalu doa. Tuhan, kau mau ngomong apa? Engkau mau aku sampaikan apa? Maumu apa? Bukan aku, tapi engkau. Buat mereka. Sebab saya sudah ngalami. Kalau saya cerita begini itu, buat aku untungnya apa coba? Tidak ada. Aku tak cerita kayak gini nih, gue ngasih duit tio-tionannya lumayan, ndak. Oh, aku tidak mengharapkan apa-apa. Cuma saya bilang saya mau melakukan dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Dan Tuhan berkata apa saudara? Seperti aku menemui Salomo, aku menemui kamu. Kaget saudara. Langsung mata rohaniku itu melek. Langsung bilang, oh ya. Dia berkata apa? Persis sama. Sekarang engkau boleh minta apa saja, aku beri. Bayangin saudara. Kamu boleh minta apa saja. Wah, mikir ini, langsung terus ini keluar. Nah, dagingnya keluar saudara. Tadi saya bilang, kehendakmu Tuhan. Saudara. Langsung saya bilang, apa Tuhan? Apa saja.
terus mikir, jret, rohani jasmani. Sebab saya itu orangnya ikatan sama jasmani ini kuat, saudara. Saya tidak mau di dunia sengsara, nanti di surga enak. Enggak. Surga enak, dunia enak. Sebab Alkitab ngomong apa? Cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, nanti akan semuanya akan ditambahkan. Berarti kalau kamu rohanimu naik, ini tambahannya naik enggak? Naik. Berarti kalau kamu dekat Tuhan, KKN-nya, wah, kecipratan enggak? Iya, enak toh. Aku bilang enggak mungkin. Jadi mesti enak ini. Jadi kalau kita nanti punya kedudukan di surga tinggi, di dunia pasti kita tinggi. Ternyata benar saudara. Di Wahyu itu 37 sidang jemaat. Dari 1, kalau kamu perhatiin, dari pertama sampai yang ke-7. Yang paling makmur di mana? Laodikia yang terakhir. Laodikia itu dikatakan apa? Kamu kaya raya. Tapi suam. Nah, jadi kenyataan itu yang di Laodikia itu sebetulnya kaya raya enggak? Baca kok ketok melongok dah. Berarti bacanya enggak ngapal, enggak anu ini. Ya tapi enggak salah wong sedang belajar loh. Coba dibaca di Wahyu pasal 3. Saudara perhatikan, nanti kalau saudara urut, saudara bikin skema, saudara sidang jemaat pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti saudara akan lihat naik. Paling top Laodikia. Nanti saya petik sedikit. Nah, saudara, ini 7 sidang Jumat itu 7 kelompok orang Kristen itu nanti kelompoknya memang 7. Berdasarkan watak perangai kamu dan jatah kamu, itu kamu nanti tahu. Kamu di tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudara tahu. Saya tahu, saya di mana kelompoknya. Saudara tahu. Tuhan itu luar biasa. Nah, yang paling tinggi adalah Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena, perhatikan ayat ini, engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihati kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. 7 sidang Jumat yang lain tidak ada yang diajak duduk di atas tahta. Berarti memerintah bersama dengan Tuhan Yesus enggak? Raja enggak? Hah? Tapi dia di dunia kaya enggak?
Kaya, dia bilang, aku kaya. Justru dia merasa dirinya kaya, dia suam, dia tidak sadar. Saudara, tingkat ini yang tertinggi. Jadi sebetulnya anak-anak Tuhan itu di dalam Yohanes 10 bilang apa? Aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Betul, saudara. Tapi masalahnya sekarang kelimpahan yang diukur buat saudara dan saya berbeda. Saudara di tingkat mana? Waktu saya ini sharing sama teman saya baik pendoa, kaya di sini. Dia berkata, aku baru ngerti Pak, bekas main kebatinan, kuat sekali. Terus aku bilang, kamu baca Wahyu, kamu nanti tahu kedudukanmu di mana. Dia bilang apa? Saya tahu. Wah, kedudukanku cuma yang sidang Jumat yang kedua. Di mana kamu? Di kedua. Suruh menderita 10 hari. Bayangin, saudara. Jadi tahu, saudara. Nanti kalau saudara belajar firman, saudara akan tahu kedudukanmu di tingkat berapa. Saya tahu. Iin di mana, Denny di mana, Semi di mana, saya di mana. Tuhan itu memberitahukan. Saudara, enak. Nah, pada waktu itu saya ditanya Tuhan, kamu minta apa saja kamu aku beri. Nah, lalu saya berkata, rohani jasmani? Ya. Nah, demikian Tuhan bilang ya. Yang tak pikiri rohani dulu apa jasmani dulu? Jasmani. Nah, dari situ saudara nanti tahu bahwa kamu masih daging. Tuhan itu sabar, saudara. Saya bilang, oke Tuhan. Saya mulai mikir, kalau aku jadi penginjil, mesti kaya. Kalau kaya kan enak, memberi. Wah, orang diberi nurut. Ya toh? Terus bijaksana, punya hikmat, wah punya ini. Wah, tak tulisi semua, saudara. Tuhan itu lihat saya gitu tuh mikir dan jabarin satu-satu tuh, dia mesem aja dia. Itu saudara. Ndak marah, ndak jengkel. Setelah saya susun jasmaninya, rohaninya tak susun. Punya karunia nubuat, membangkitkan orang mati, membuat mujizat. Wah, bayangin saudara. Punya karunia menarik orang. Tidak pasang susu, tapi menarik orang. Jadi semua komplit. Itu beberapa setengah jam lebih, saudara. Sudah tak susun setengah mati, saya konsultasikan dulu sama Roh Kudus. Jadi kembali lagi, saya punya kelebihan yang sudah biasa saya lakukan. Kalau sudah apa-apa itu sebelum jawab sama Tuhan Yesus, sebelum melakukan, mesti konsultasi sama Roh Kudus. Saya bilang sama Tuhan, lah lucunya saudara, kamu harus mengenal sifatnya Roh Kudus. Kalau kamu tidak tanya, dia diam. Kamu sibuk kayak apa? Dia diam. Itu ya gitu. Nah dia kan sudah tahu toh ya, kalau saya melakukan begitu itu salah toh ya. Tapi tidak ribut tuh deh. Diam. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus, aku sudah nyusun ini jasmani, ini rohani, yang Tuhan Yesus minta. Tawarkan. Roh Kudus malah gini. Yang kamu tulis, yang kamu apa itu buat apa? Loh, ditawarin loh. Lah ya, coba dipikir yang jelas, yang tenang. Mikir apa? Yang didik kamu siapa? Tuhan. Yang nawarin kamu siapa? Tuhan. Yang manggil kamu siapa?
Tuhan. Yang memampukan kamu siapa? Tuhan. Yang menjagai kamu siapa? Tuhan. Yang melindungi kamu siapa? Tuhan. Pikir. Kalau segala-galanya Tuhan. Pikir. Saya pikir ya. Lalu Tuhan mengatakan hubungan bapak sama anak. Ngerti saya saudara. Kalau saya nyenengkan hati ini papa, apa saja yang papa punya dikasih saya. Betul? Kamu tidak usah minta. Malah disediani. Tapi kalau kamu minta, sekedar kamu yang diberi, yang kamu minta diberikan. Oh, ini aku tadi nyusun ini percuma toh Tuhan. Nah, buat apa? Oh, kalau gitu cuma minta satu ya. Ya, apa? Menyenangkan hati Tuhan. Oke. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku cuma minta satu. Tuhan ini mesem. Tuhan ini bilang gini. Ya, oke. Loh, engkau kok mesem? Sudah tahu ya. Tuhan bilang apa? Aku sudah tahu. Tapi untuk kamu harus mengucapkan. Karena dengan mulutmu kamu dibenarkan, diselamatkan. Karena dagingmu mengaku dengan mulutmu. Oke. Minta cuma satu Tuhan, apa? Menyenangkan hatimu. Tidak sampai di situ tok loh, saudara. Perhatikan. Sebab kalau kamu bilang menyenangkan hatimu, tok, mantok itu tok. Bisa kadang-kadang. Bisa setahun sekali. Saya bilang menyenangkan hatimu Tuhan. Terus dipancing. Apa? Setiap saat. Saudara tahu? Saya bilang setiap saat. Jadi kalau setiap saat ada waktu luang enggak? Tidak. Sampai mati sekalipun tidak ada. Sampai nanti di surga. Lalu Tuhan berkata, dan dia manggut-manggut sama ketawa gini, berbahagialah hambaku. Kalau engkau minta karunia, mujizat kesembuhan, kamu akan jatuh karena mujizat dan kesembuhan. Loh, kenapa Tuhan? Kamu jadi sombong dengan tidak sadar. Coba saudara, kalau engkau dipakai Tuhan, doa sembuh, dimintai orang doa sembuh. Lalu ada orang datang sekali waktu, saudara tidak sadar, Pak doain dong Pak. Kamu jawabnya apa? Jangan khawatir, nanti tak doake, pasti sembuh. Betul enggak? Hah? Tak sadar ini ngomong enggak? Sombong. Tuhan berkata, kalau kamu ngomong begitu, itu berarti kamu yang punya kuasa, bukan Tuhan. Padahal kamu cuma diberikan wewenang mencuri kemuliaan Tuhan. Waduh, susahnya. Lalu Tuhan berkata apa? Kalau aku beri kekayaan, dengan kamu tujuannya baik untuk memberi supaya orang itu kamu bawa gampang kepada Tuhan, kamu akan jatuh karena kekayaanmu. Karena kamu akan melihat orang lain yang meringankan, memandang ringan, memandang ringan orang yang kecil, dan kamu akan jatuh karena kekayaan. Tetapi kalau engkau minta menyenangkan hatiku setiap saat, engkau tidak bakal jatuh. Karena aku yang memberikan kamu kemampuan, bukan kamu. Saudara, wah, itu sudah dulunya tuh capek, ndak bisa tidur, ndak bisa melek, jadi biar sampai ndak bisa tidur. Wah, senengnya luar biasa, luar biasa. Saya bilang Tuhan, untung timingnya tepat. Coba ndak aku kehilangan berkat kayak gitu. Bayangin saudara, menyenangkan hati dia. Makanya pada waktu pulang,
saya dengar setelah saya khotbah kemana-mana, niku bikin nyanyian menyenangkan. Aku bilang, wah Tuhan luar biasa. Nah, sekarang saya tanya, nyanyian niku bilang apa? Nah, yang dinyanyikan niku sama yang saya alami beda enggak? Dua-dua menyenangkan hatinya Tuhan, betul? Tapi beda enggak? Ayo, bedanya itu tipis sekali. Apa bedanya? Yang ayo pikir sebab ini hikmat ini luar biasa. Yang satu aku mau, yang satu karunia, yang satu usaha kita. Ngerti saudara? Sama kata-katanya, hampir sama, tapi tidak sama. Yang satu aku, yang satu anugerah. Pemberianmu, bukan aku. Aku tak bakal bisa menyenangkan hatimu kalau tidak engkau yang ngatur, memberikan dan mengaruniakan. Tuhan berkata, kamu tahu bedanya di mana? Itu kerendahan hati. Baliknya ke situ, saudara. Karena Tuhan berkata, dengan kerendahan hati kamu akan mendapat segala-galanya. Maka Tuhan berkata apa? Belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Makanya Tuhan berkata apa? Aku tidak dapat mengerjakan apa-apa. Aku lihat Bapak mengerjakan. Makananku adalah mengerjakan pekerjaan Bapakku, bukan aku. Aku hanya mengerjakan apa yang Dia mau. Saudara, bayangin. Waduh, saya sukacita luar biasa, saudara. Sepanjang hari itu, wah luar biasa. Kemudian kita pergi, saudara. Pergi kemana? Ke tempat sumur yang dibuat oleh salah satu raja, lupa saya, Raja Hizkia apa, untuk reservoir nanti kalau diserang sama raja-raja lain. Sumurnya itu dalam, terapnya itu 185, dalam sekali. Dan gelap, saudara, gelap gulita. Makanya dikatakan gini, harap ini sama guide-nya. Saudara-saudara yang mau masuk, lepas kacamata hitam. Sebab itu siangan di sana panas. Tidak ada keringat. Saya pakai hem, orang yang banyak keringat gini, AC aja keringat. Di sana panas tapi tidak berkeringat. Aneh toh? Sebab apa? Segera muap. Jadi hem itu awet. Saya cuci 3 jam belum 3 jam kering. Tidak dipanas, taruh di kamar hotel. Cepat sekali. Kering sekali. Udaranya kering. Makanya orang sana harus pakai tertutup itu apa? Ini penguapannya luar biasa. Nah, saudara tahu istrinya Pak Samudi masuk ya sama dengan masuk. Setelah saya gandeng istri saya kan ya gendut. Nah, dia ya gendut juga. Saya gandeng. Bab terape kan yang pelan-pelan. Sebab dia lepas repot ini dia gelundung. Loh ya toh, dia gendut, saya ya gendut, tadi gelundungan repot. Bahkan saya yang susah. Saya dulu kalau jalan tidak pernah gandeng istri saya. Tapi setelah Tuhan berkata kasih turun, selalu saya gandeng.
Sekarang kemana-mana tak gandeng. Sebabnya ini tambah lama tambah bunder ini repot. Malah gandengnya kenceng. Sebabnya apa dek? Jatuh kan repot. Saya yang susah. Sebabnya apa? Dia kalau sekarang nakal loh. Dia kalau tahan sampai sih, yang kok sakit siang, pijet yang bayangin sekarang. Dulu ndak berani, dia yang mijeti aku. Sekarang aku suruh mijeti dia. Ndak pernah saya minta pijet dia. Lalu dia bilang, kamu kok sekarang kok manja? Loh, kan bayar harga. Payah. Ditagih. Saya bilang, loh, bayar harga kan kamu cuma 14 tahun yang ini kawin sama kamu sudah 34 tahun tuh. Loh, kan ada bunganya. Aduh. Sekarang tengah malam pun kalau ada bapak bilang, yang bayangin saudara. Jadi, tapi luar biasa. Saya melakukan dengan senang hati, sukacita, menyayangi dia. Sampai saya heran sendiri. Loh, kok sekarang jadi saya sayang sama dia, tambah tua, tambah bunder ini kenapa ya Tuhan? Itu kasih, saudara. Kasih itu tidak berkesudahan. Nah, saya jalan itu di tengah jalan, saudara, sudah mulai gelap sekali, tapi kan ada lampunya. Tapi lampunya tidak bisa terang kayak begini. Jadi remang-remang gitu, jadi setengah-setengah itu. Saudara tahu, istrinya Pak Sambudi itu teriak, saudara. Loh, aku kok jadi buta? Orang rombongan itu semua sembahyang berhenti. Berdoa, saya bilang gitu. Waduh, sampai sini kok buta. Bahkan payah. Lalu istri saya bilang, yang, aku tak jalan sendiri sama yang lain, kamu gandeng. Sebab suaminya itu kecil. Tur tuwek. Kecek, terpaut sama dia 10 tahun. Aku bilang, ya sudah, maaf ya, Sam tak gandengnya ya istrimu. Ya, ini jatuh bagaimana ini? Masih 90 terap turun. Wah, jadi bilang hati-hati, pelan-pelan, satu langkah ya, tapi nanti dululah. Sambil saya bilang, ayo satu langkah pelan-pelan ya. Saya ngomong, Tuhan, ini pergi ke sini kok malah buta. Ini bagaimana sih Tuhan? Tuhan ini ngomong dia, buta sih enggak. Nah nyatanya buta. Lulang dia itu pakai kacamata itu. Saudara, saya tidak tahu kenapa. Karena dia memang pakai kacamata tapi nggak hitam. Dia memang pakai kacamata putih. Tapi kan pada waktu itu panasnya luar biasa, ditempelin kacamata hitam. Ya kacamata putihnya biasa siang malam pakai kacamata. Tapi putih. Jadi pada waktu dia masuk, dia tidak dibuka karena dia tidak merasa dia tidak pakai kacamata hitam. Wong memang pakai kacamatanya putih biasa. Cuma dia lupa bahwa ditempelin hitam. Nah, karena di luar tuh terang sekali, buat dia kan tidak hitam. Tapi masuk kan tambah lama kan tambah gelap. Dia bilang, loh kok aku buta? Ini nangis. Jadi orang segitu banyaknya itu sembahyang. Masih 90 terap. Nah kalau saya tidak tanya Tuhan, rasain saya gandeng dia. Bodol. Saya ngomong, Tuhan, ini wong masuk sini kok jadi buta. Tuhannya jawabnya ya lucu lagi, ndak buta. Lu wong nyatanya buta gini kok. Ndak buta. Lah kenapa? Dia pakai kacamata hitam. Stop, aku bilang gitu. Kamu pakai kacamata hitam? Oh iya.
Jadi di ruangan itu sesaat itu langsung kayak di sini. Wah, puji Tuhan. Nah, di situ kan mereka bisa membedakan toh, praktek yang nyata. Kalau kok berkomunikasi sama Tuhan itu bisa, saudara tahu. Aku bilang, kamu bikin gara-gara. Aku sampai gitu, lah gak ngerti kok. Tapi kan orang-orang yang ikut itu rohaninya baru-baru kayak gitu. Tapi semua berubah karena hari demi hari berjalan. Melalui kesulitan ada jalan keluar, kesulitan ada jalan keluar. Saudara, hidup dengan Tuhan itu enak nah? Makanya kamu di sini beberapa hari ini alami gangguan kamar 13, alami. Jangan takut, malah enak ngalami. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Saya yakin kalau kamu ini perempuan-perempuan nanti banyak berdoa, dikasih tahu Tuhan, bertindak, jangan mau kalah sama laki-laki. Nah, gitu loh. Karena ternyata laki-lakinya ini kamu tahu saudara, berdoanya itu jam-jaman sampai jam 2. Kemudian jam 4 bangun sak kamar sak ayang nyembah. Bayangin saudara, ini perempuan tidak ada yang gitu dah. Jujur, tidak ada. Makanya kalah kamu. Padahal di sana nanti semua banyak perempuan nih lo ya. Tapi di sini kalah kamu sama laki-laki. Maka dari itu saudara, kamu harus berjuang karena tahu ini harus ngadepi, alami. Nanti saudara akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, karena Dia sanggup lakukan segala perkara. Amin. Mari kita berdoa.